Perkenalkan, nama aku Lintang dari Dewa Web. Selamat datang di Dewa Talks, High Quality, Trusted, and Free Webinar Indonesia with Passionate Experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia yang ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Nah, bagi yang baru pertama kali ikut Dewa Talks, aku mau kasih tahu nih, Dewa Talks sendiri ini webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Web, seperti yang tadi aku bilang, dan webinar ini diadakan secara gratis tiap minggu, minimal sekali, dan dengan menghadirkan para ekspertis dalam seminar kami sebagai narasumbernya, dan kita harapkan bahwa webinar ini bisa membantu teman-teman berhadapan dengan era digital yang berkembang sangat pesat ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai Creating a Powerful Content Strategy Framework. Untuk topik ini kita akan membahas mulai dari pemahaman content strategy, fungsi content strategy framework, dan juga implementasi dari content strategy framework. Untuk ini kita sudah menghadirkan Kak Safik Bahda dan Kak Indah Tamimah dari Bank Neo Commerce. Iya, terima kasih teman-teman sudah hadir, dan terima kasih buat Dewa Web udah mengizinkan kami. Saya Safik dan ada rekan saya nih. Halo. Ya, Indah. Ya, jadi kami akan membawakan materi mengenai content strategy ya. Judulnya sih Creating Powerful Content Strategy Framework. Keren kan judulnya. Dan kami berdua itu next dari Bank Neo Commerce. Mungkin sebagian ada yang pernah lihat aku dulu di company sebelumnya yang sering webinar juga. Dan sini ada Indah. Nah, jadi kita berdua itu sebenarnya adalah apa nih Indah? Bisa dijelasin nih Indah? Kita ngapain nih di Bank Neo Commerce nih? Kalau di Bank Neo Commerce kita jadi content writer, yang mana sekarang juga kita masih nyiapin untuk produknya, jadi lebih banyak planningnya gitu. Jadi mungkin belum banyak nih yang bisa teman-teman lihat gitu. Cuma nanti ketika udah lihat keren lah. Pokoknya kita nggak bisa bikin yang jelek soalnya. Betul. Makanya ada Indah, ada Safik di sana gitu kan. Nah sebelumnya bisa kenalin juga sih, ini background kami berdua. Sebelum kita ada di Bank Neo Commerce, sebelumnya aku sendiri pernah di beberapa startup, di Tokopedia sebagai UX writer, terus sempat di Gojek juga sebagai content strategist, dan di consultant sebagai content editor. Kalau Indah, bisa ceritain dah pengalamannya? Kalau aku lebih banyak di creative agency, sebelumnya aku pernah di Dem Pratama, terus terakhir aku di Orange. Jadi lebih banyak nanganin brand-brand sih. Jadi dalam satu waktu bisa pegang 3-4 brand dalam waktu bersamaan gitu. Kalau Safi kan mungkin dalam kurun waktu sekian lama itu fokus ke Tokopedia aja atau Gojek aja kayak gitu. Ya, itu aja kita perkenalannya, segitu dulu. Next, nah, table of content-nya yang akan kita bahas kali ini ada 3. Pertama, why we need a content strategy, ya. Lalu masuk ke tahap step-step dalam membuat content strategy, ya. Lalu yang terakhir adalah kita mau ngasih tips atau mungkin kayak advice gitu ya, common mistake in content creation. Oke, next. Oke, untuk pertama, why we need a content strategy, next. Nah, every business needs a content strategy. Kenapa? Karena sekarang konten itu adalah bagian dari cara untuk mendapatkan leads, ya nggak sih? Dan nggak hampir semua sih, tapi mayoritas bisnis yang aku temukan, mereka sudah punya tim kontennya gitu. Karena mereka yakin dengan content is king, dengan konten mereka bisa engage dengan audiensnya. Next. Oke, as a content professional, kita tuh dituntut untuk bikin konten. Tapi nggak hanya bikin konten doang, tapi kita harus tahu konten mana yang cocok dengan target audiens kita. Nggak sampai di situ doang, kita harus tahu juga audience journey-nya kayak gimana, buyers journey-nya gimana. Jadi kita bikin konten untuk target audience di journey yang berbeda-beda, di tahapan yang berbeda-beda. Nah, kita akan bahas nih, buyer journey itu apa sih? Oke, next. Ya, buyer's journey nowadays, ya. Jadi kalau mungkin kalian ada yang pernah belajar atau memahami ya tentang konsep marketing atau customer path ya di saat kuliah atau mungkin saat belajar marketing gitu. Ada istilahnya AIDA plus loyalty, AIDA. Jadi
ini adalah konsep sederhana mengenai customer path gitu. Meskipun sekarang ini yang aku akui adalah bahwa customer journey itu nggak lebih kompleks dari ini gitu. Banyak orang yang nggak tahu barangnya, tapi orang berani beli juga ada gitu. Tapi yang tahapan 5 tahapan ini ya, yang lazim kita harus ketahui, yaitu awareness, interest, desire, action, and loyalty. Ada TOFU, ada top funnel-nya, terus ada medium funnel-nya, ada bottom funnel-nya. Jadi semakin lama tuh makin ini ya, kayak piramida terbalik ya. Jadi makin besar, makin lama makin kecil, makin mengerucut. Artinya apa? Biasanya orang nggak mungkin dari 1.000 orang yang aware, 1.000-nya akan beli gitu. Kayaknya jarang banget yang kayak gitu. Nah, makanya ada tahapan-tahapan ini. Dan setiap tahapan ini itu akan ada punya fungsinya masing-masing. Mereka tuh ada touch point yang bisa dioptimalkan gitu. Misalnya untuk awareness, untuk build awareness satu brand gitu. Misalkan brand baru nih kayak kita, pasti kita butuh nih namanya articles, blog articles. Biar orang tuh ketika search kita di Google, oh nemu nih artikel kita gitu. Orang jadi tahu, percaya, oh ada brand ini loh gitu. Itu satu. Kedua, kita juga harus ada appearance di social media, ya nggak sih? Karena orang biasanya cek dulu sosmednya ada nggak, sosmednya aktif nggak gitu. Dan berbagai macam channel-channel lain ya di setiap tahapan ini kayak gitu. Oke, next. Oke, nah lalu apa sih sebenarnya content strategy framework? Jadi kalau kita udah belajar tuh tadi kita udah mengetahui tentang tahapan-tahapan buyer's journey gitu. Nah, terus kita dituntut untuk bikin konten. Nah, pertama kali yang harus kita pikirkan adalah framework-nya gitu. Apa sih content strategy framework? Ini adalah struktur kita membuat konten dari kita mulai tahap awal ya, sampai dia itu post publication gitu. Jadi ini cara proses kita mempublish sebuah konten, intinya itu. Oke, next. Nah, aku pengen ngasih tahu sih beberapa brand yang menurut aku tuh punya good content karena dia punya strategi framework yang oke. Contohnya adalah di sini ada Google gitu kan. Google itu semua orang mungkin kalian pernah tahu Google, cuman Google juga ternyata dia punya bisnis di dalamnya kan. Pertama, bisnis yang berkaitan dengan B2B-nya. Nah, mereka bikin white paper gitu. Atau kayak semacam jurnal gitu untuk tahu insight mengenai customer behavior atau internet behavior orang Indonesia. Nah, ini kan kalau kita lihat masuk lagi ke buyer journey yang tadi, artinya apa? Artinya orang yang pasti download si jurnal itu atau white paper itu pasti kan dia udah ada ketertarikan, ada desire kan, ada hubungan yang erat antara si usernya dan si Google itu. Jadi kayak misalkan aku nih seorang professional marketing gitu, pasti aku akan cari insight itu gitu. Nah, at the end of the day, kita akan ngasih kan email kita, akan kasih alamat nomor telepon kita gitu untuk bisa ditukarkan dengan jurnal itu atau white paper itu. Artinya si Google akan dapat tuh data kita gitu, leads kita kayak gitu kan. Untuk nanti di follow up kalau suatu waktu kita butuh suatu waktu mereka akan memberikan fitur baru untuk kita pakai gitu untuk organisasi kita. Oke, next. Lalu ada GoPro. Ini juga menurutku konten yang menarik ya karena dia pakai pendekatannya UGC, User Generated Content. Jadi dia pengen orang tuh bisa tahu sih kegunaan GoPro tuh sejauh mana. Maka dia bikin quiz gitu. Nah, dengan dia bikin quiz dengan hadiah yang fantastis saja tuh membuat orang jadi beli GoPro kan. Jadi ada actionnya di situ. Yang tadinya aware, dia bisa langsung beli itu dengan adanya dia bikin konten semacam quiz tersebut gitu. Dan dia akan publish karya-karya dari orang-orang tersebut di sosial medianya. Next. Nah, itu kan yang digital kan. Yang non-digital apa sih? Yang oke menurutku ada Garuda Indonesia, yaitu dia bikin konten marketing ya berupa magazine gitu. Masih fisik kan. Kenapa menurutku ini menarik? Karena biasanya orang yang akan naik Garuda dia akan baca si Colors. Bahkan ada beberapa temanku yang hobinya ngambilin nih majalah Colors gitu setiap kali mereka naik Garuda karena isinya itu kontennya sangat bagus banget gitu untuk dibaca gitu dan mereka disitulah si Garuda akan ngasih inspirasi mengenai traveling gitu sehingga akhirnya mereka akan jadi loyal untuk naik Garuda lagi kayak gitu.
Oke, next. Nah, ini ada case study yang menarik waktu itu. Ini yang aku pernah terlibat ya, langsung dalam menggarap sebuah konten. Waktu itu aku berada di tim namanya in-app content. Jadi problemnya saat itu, Gojek itu biasanya orang naik Gojek adalah dia buka aplikasi, pesen GoFood, atau naik GoRide atau GoCar. Habis itu tutup aplikasinya, gitu, selesai. Nah, di situ ada problem gimana caranya orang tuh semakin lama berada di aplikasi gitu. Karena pengguna monthly active user-nya banyak banget gitu. Cuman waktu yang dihabiskan di dalam aplikasi itu sangat sedikit. Nah, kita pengen ningkatin nih time session atau increase user session di dalam aplikasi sehingga mereka akan lebih engage gitu. Semakin dia engage di dalam app, semakin sering kan dia akan terpapar dengan produk-produk Gojek yang lain gitu. Karena yang paling besar pasti penggunaannya kan GoFood, GoRide, padahal ada GoGo yang lain kan yang mungkin beberapa kalian mungkin masih belum tahu gitu. Nah, itulah waktu itu kita bikin konten di dalam aplikasi. Nah, kontennya kayak apa sih? Waktu itu ada macam-macam sih. Kita bikin A/B testing dan segala macam. Pertama kali kita luncurin tuh Go News, berita gitu kan. Jadi kalian bisa, kita user itu bisa membaca berita di dalam aplikasi Gojek gitu. Waktu itu kita kerjasama dengan Kumparan. Ya intinya sih waktu itu kita ngelihat insight-nya ya. Insight-nya tuh news itu salah satu konten yang bisa narik traffic gitu kan. Nah setelah itu berhasil, akhirnya kita berani nih dengan bikin konten-konten lain gitu. Akhirnya kita bikin konten yang lebih entertainment gitu. Misalnya kayak contohnya kita bikin horoskop gitu. Karena kita ngelihat kayaknya orang Indonesia tuh masih suka dengan horoskop gitu kan. Dan ternyata tuh berhasil gitu. Pas kita lihat CTR-nya lumayan tinggi. Jadi ketika dia buka aplikasi ada horoskop, dia akan baca horoskop tersebut gitu. Terus apalagi kita lihat nih kalau ada contohnya misalkan ada movie quiz gitu kan, kita punya Gotix kan. Nah kita juga kerjasama nih sama Gotix, mereka akan ngasih voucher hadiah nonton, tapi kita akan ngasih quiz seputar film yang lagi tayang di bioskop saat itu gitu. Jadi kita juga memperkenalkan orang untuk masuk ke halaman Gotix setelah itu. Macam-macam sih, kita bikin quiz riddle, quiz apa ya gitu kan. Jadi kayak main tebak-tebakan, jadi orang jawab, nanti 100 orang pertama bisa dapat voucher dan segala macam. Jadi intinya kita pengen ada engagement di dalam aplikasi gitu. Next. Nah, ini result yang waktu itu aku dapetin ya selama setahun. Jadi kita dapat 10 juta total card clicks ya. Kita sebutnya card ya. Jadi kalau kalian buka Gojek tuh ada kotak-kotak itu. Nah, itu sebutnya card. Jadi ada 10 juta klik. Terus kita juga dapat impression 300 juta. Terus ada 3,5% rata-rata CTR. Terus kita udah publish 100 konten ya di dalam aplikasi gitu. Jadi ya ini lumayan salah satu cara sebuah aplikasi untuk bisa orang tuh engage ya dengan Gojek gitu, dengan aplikasinya supaya orang semakin lama di dalam aplikasi tersebut. Kurang lebih itu sih yang bisa aku sampaikan. Sekarang aku mau kasih nih kesempatan buat Indah untuk ngejelasin materi yang lebih spesifik nih tentang cara-cara membuat content creation framework. Silakan Indah. Oke. Boleh di next. Ya, ini sebenarnya ada 5 step untuk bikin sebuah content framework. Langsung aja mungkin masuk ke pertama. Yang pertama adalah conceptualizing content. Terus kita bikin timeline-nya. Ketiga, kita nentuin workflow-nya. Setelah itu bikin content formulanya gitu. Dan yang terakhir itu kita harus ngukur juga dan maintain keberhasilan konten-konten kita. Boleh langsung masuk aja ke ngekonsepin konten. Ini mungkin kalian tahu sebelumnya kalau mau bikin konten pasti ada konten pilar gitu. Yang mana konten pilar kita harus punya dari awal sampai akhir, nggak boleh berubah gitu. Harus selalu ada produk, harus nanti ada lifestyle gitu. Padahal mungkin bisa kita bikin lebih dinamis dengan structure seperti ini gitu. Jadi kalau aku biasa bikin, aku bagi jadi 3. Pertama, konten objektif. Ini apa sih objektif yang pengen aku capai di bulan ini dengan konten-konten aku gitu. Terus kemudian konten type-nya. Konten type-nya itu yang nantinya akan ngejawab cara. Jadi kalau objektif adalah visi, konten type-nya ini adalah misinya gitu. Dan juga ada target audience, kepada siapa aku ngomong. Nah,
kita langsung masuk ke contohnya aja. Jadi kita bahas objektif dulu. Di objektif itu misalkan di bulan ini apa sih yang pengen dicapai dengan konten-konten yang ada. Nah, untuk tahu itu kan makanya kita harus do deeper research lagi tentang apa sweet spots-nya brand kita sama weakness-nya kan, kayak apa sih yang kira-kira bisa dijual terus-menerus tapi orang nggak bosen gitu. Tapi justru malah dia convince kan sama kelemahannya apa nih yang kira-kira harus kita kurangi. Jangan sampai itu jadi celah di konten kita malah diserang di situ. Atau bisa jadi kelemahannya itu yang kita komunikasikan terus-terusan sampai orang menganggap bahwa itu adalah kelebihan gitu. Terus setelah kita tahu kelemahan dan kekurangan kita, baru deh kita set targetnya. Mau targetnya apa di bulan ini, atau misalkan di periode ini, karena periode kan bisa kamu bulanan, bisa juga per 6 bulan, bisa 3 bulan, itu terserah. Terus juga jangan lupa setelah ngeset targetnya, kasih numbers juga biar tahu nih kalau misalnya mau achieve, misalnya mau naikin engagement, nah itu sampai berapa persen itu harus ditargetin juga. Itu kan yang akan akhirnya bisa lebih terukur gitu. Oke, setelah udah nentuin targetnya, Safik boleh dijelasin yang KPI. Oke, tadi kan udah jelasin kan bahwa memang setelah kita tahu objektifnya, kita turunin ke target gitu kan. Nah, dari target itu kita turunin lagi KPI-nya apa tiap masing-masing target. Nah, ini ada beberapa KPI by content type sih yang mungkin bisa kalian pakai nih. Misalkan kalian tuh bikin blog. Berarti KPI-nya adalah traffic gitu kan. Jadi berapa banyak sih traffic yang kalian pengen hasilkan, dan itu harus by numbers. Misalnya kalian set aja, pokoknya dalam sebulan tuh ada 1.000 orang yang traffic ke blog gue gitu. Nah, itu kan satu target gitu kan. Terus angka 1.000 dari mana? Yaitu kalian ini aja, set aja dulu gitu. Kalau ternyata nggak sampai 1.500, berarti kalian evaluasi gitu. Kira-kira apa yang membuat orang tuh bounce gitu. Apakah interface-nya terlalu rame, atau mungkin kontennya terlalu sedikit. Nah, itu yang bisa menjadi pelajaran untuk dianalisa kan. Terus bisa unique visitors juga. Pokoknya banyak banget KPI. KPI itu singkatannya, apa tuh gue lupa kan. Ada yang bisa bantu? Ya itulah, tiba-tiba lupa. Oke, jadi setiap KPI itu punya harus by numbers gitu. Karena dengan adanya numbers kita bisa ngelihat pergerakan kita gitu kan. Kita bisa kalkulasi gitu. Karena kalau nggak by numbers susah kan. Misalnya KPI-nya bikin bos senang, kan susah gitu diukurnya gitu. Berapa persen gitu kan bikin bos senang. Nah, itu sih sebenarnya yang pengen aku kasih tahu. Oke, next, Indah. Ya, jadi udah setelah nentuin KPI dan juga objektif, kita masuk ke how to get there gitu, ke content type-nya. Biasanya kan nih kalau kita bikin konten pilar, nanti di bawahnya tuh ada tuh kita bakal bikin pilar tips and trick, life hacks atau trivia gitu. Nah, dibanding kita fokusin ke beberapa konten type yang udah jelas, lebih baik kita fokus aja ke approach-nya gitu. Jangan ke type of kontennya, tapi lebih ke pendekatannya, kita mau pakai pendekatan yang seperti apa gitu. Apakah kita ngeset oke, dalam bulan ini kita mau pakai 3 pendekatan. Ada pendekatan yang edukatif, ada pendekatan yang kuis-kuisan gitu, atau apa sih, berhadiah gitu, atau pendekatan yang eye-opening gitu, yang emang kita ngasih bitter truth ke orang-orang biar orang-orang pada melek. Itu kan angle yang akan kita pakai gitu ya, dibanding kita stick sama beberapa tipe konten yang nantinya justru memageri kita ketika pengen bikin konten yang lebih oke gitu. Jadi nanti ketika mau bikin, oh ya udah kita bikin tips and trick aja, padahal mungkin tips and trick adalah bungkusannya aja gitu, tapi dalamnya kan bisa kita mainin lebih lagi gitu. Next. Nah, kemudian adalah target audience gitu. Kalau ngomongin target audience, mungkin yang langsung terbayang di kita itu adalah kita ngebagi biasanya gender dan juga usia sama social status. Misalkan kita bagi ke target audience kita millennials, atau target audience kita adalah first jobber gitu, atau anak SMA. Nah, dibanding seperti itu, lebih baik kita memang bikin audience yang kayak seolah-olah mereka adalah teman kita gitu loh. Kita coba namain mereka based on karakter sama traits-nya. Misalnya ketika lagi
ketika aku jualan obat diet gitu, aku udah pasti tahu ada orang yang coba-coba, ada orang yang emang selalu maintain dietnya gitu, orang yang sungguh-sungguh, ada yang coba-coba, ada yang sungguh-sungguh, ada yang cuma ngikutin tren gitu. Bisa jadi ada 3 tipe audiens yang seperti itu, yang mana setiap audiens itu pasti punya concern yang berbeda-beda, dia pasti punya hambatan yang beda-beda, dia punya godaan yang beda-beda gitu, yang mana ketika kita lebih memahami itu akan lebih memudahkan kita ketika membuat personalisasi untuk konten-kontennya, dan itu ketika orang ngelihat akan lebih relate karena masalah yang kita bawa atau topik yang kita bawa itu memang mereka rasakan gitu. Nah ini setelah kita punya structure-nya, kita nge-craft-nya kan, dan ini ada sedikit formula sih dari aku. Oke, pertama ketika untuk udah tahu nih pengen ngomong apa tadi dengan structure tadi, terus cara ngomongnya gimana? Nah itu pentingnya kita dalam brand itu punya tone of voice ya kan, karena untuk brand love itu bukan hanya konten, iya konten lo engaging, tapi ternyata sama aja kayak yang lain gitu. Kalau misalnya kita tahu ya, kayak Line Today, kita tuh udah tahu, udah hafal banget pasti headline-nya Line Today kayak geger atau hari ini ada apa. Itu yang bikin dia tuh dikenal sama audiensnya karena ada signature headline-nya dia. Terus mungkin ada kayak konten Overheard Jakarta, kita sekelibat aja tuh langsung tahu oh itu Overheard Jakarta karena dia punya kreatif yang emang konsisten kan. Dan yang terakhir mungkin ada PNG, dia itu punya signature di storytelling-nya, semua ceritanya dia itu berdasarkan sudut pandang ibu kayak gitu. Tapi sebenarnya signature ini nih bukan berarti melimitasi kreativitas kamu buat ini ya, buat craft konten. Sebenarnya ini adalah kayak apa sih karakteristik dari brandnya gitu. Karena walaupun ya kayak ngomongin berita, walaupun beritanya sama-sama aja, tapi seharusnya cara kita ngomong tuh orang udah tahu, oh ini detik.com, ini apa, ini Vice gitu kan. Udah tahu itu yang harusnya kita temukan bareng-bareng sama tim kayak gitu. Nah, setelah udah nge-set tone of voice-nya, misalkan nih agak susah nih nentuin tone of voice kita karena misalnya kita masih ngetes audiensnya juga. Ini ada satu formula yang sebenarnya sih never fail ya terutama di sosmed Indonesia sekarang ini gitu loh. Kayak pertama kita cari relevan konteks. Relevan konteksnya itu adalah kayak trending topics-nya orang-orang nih lagi ngomongin apa sih kayak gitu. Misalkan pada waktu itu di Twitter ada yang lagi trending topik umur 30 gaji 30 juta. Boleh nih kita bawa tuh ngomongin topik itu. Familiar formatnya apa? Familiar format itu ya kayak format-format kreatif yang sering banget dipakai sama orang-orang gitu kan, yang emang kita lihat dari kecil kah, atau yang memang kreatifnya menonjol banget. Aku bawa nih Oskadon kan. Dan yang terakhir dari trending topik kita kawin ini sama kreatif format tadi, terus kita kasih little twist gitu loh. Misalkan jadinya kalau kalian lihat kan suka ada Okasbon kah atau apa, terus direlatin sama produknya dia. Ternyata misalnya produknya adalah produk peminjaman uang gitu loh. Biar nggak sakit kepala minjem uang aja, itu kan juga bisa jadi salah satu konten yang engaging gitu ya kan. Oke. Ya tadi kita belajar soal itu kayak hard skill gitu kan. Nah, tapi dalam membuat sebuah content strategy framework, kita juga butuh soft skill. Salah satunya adalah cara kita memanage nih waktu dan memanage orang-orang ya. Next deh. Pertama adalah determine a timeline. Jadi kita tahu kan, kita bikin konten nggak sendirian gitu kan, pasti Indah, Safik tuh kolaborasi. Dan kita kolaborasinya nggak hanya antar writer, kita akan kolaborasi dengan desainer. Kita akan kolaborasi dengan, mungkin kalau timnya gede lagi, dengan CRM. Gitu kan, kita butuh data mereka. Dengan tim growth untuk tahu user kita, untuk bisa bikin target user, untuk minta data dan segala macam. Dengan tim BI, dengan tim, bahkan dengan Korkom gitu, atau legal kalau misalkan
apalagi kita di perbankan kan pasti sangat erat kaitannya dengan legal kan. Kita harus tahu nih konten kita secara legal wise tuh udah oke apa enggak. Nah, karena kita kerja banyak dengan stakeholder yang lain, maka kita butuh timeline supaya framework konten kita tuh berhasil gitu. Goals yang udah kita capai itu nggak molor karena satu deadline yang miss ya, itu bakal affect ke everyone's work gitu. Jadi kita harus benar-benar set due date and high level timeline. Oke, next. Oke, nah caranya gimana sih Kak untuk bisa bikin timeline yang oke? Sebenarnya sesimpel kita bikin sheet aja ya, Google Sheet atau pakai Microsoft Excel gitu kan, kita bikin by sheet gitu, itu juga bisa. Cuman ada beberapa tools yang mungkin kalian bisa searching nih di Google nih. Ada Trello gitu, ada Notion, dan itu free gitu kan. Jadi itu akan membantu kalian untuk kolaborasi. Jadi kalian bisa bikin seperti contohnya yang di gambarnya. Jadi kalian bikin timeline gitu. Jadi pertama yang sebelah kiri ini ide kontennya apa. Terus ini pipeline konten yang siap untuk ditulis. Terus sebelah kanannya konten yang akan di relaunch. Terus in progress, terus editing sampai dia live. Jadi makin ke kanan tuh makin jadi. Abis live mungkin ada tahap evaluation gitu. Jadi kalian bikin based on timeline gitu kan, project-nya gitu. Nah, nanti di tools ini enak sih, bagusnya tuh kita bisa mention orang-orang yang terlibat di dalam setiap project tersebut gitu. Dan nanti kartunya itu kita bisa gerakin. Kalau memang udah selesai di tahap in progress, berarti kita ke editing. Nanti siapa nih yang edit gitu. Nanti pindah lagi kartunya gitu. Nah, tools ini bagus juga karena dia akan ngasih report gitu, monthly report tentang velocity kerjaan kita. Seberapa cepat sih kita ngerjain satu project gitu. Terus di bagian mana nih yang lama? Kok kartunya nggak gerak-gerak? Jadi tuh kalau kalian lihat tuh kartu ini gerak-gerak, bisa kita gerakin, bisa kita pindahin gitu loh. Kayak gitu sih. Itu toolsnya. Next. Nah, ini start to create effective project timeline. Jadi ada tips nih gimana cara bikin project timeline yang efektif. Pertama, kita harus tahu understand scope of the project. Jadi tahu scope project itu sebesar apa. Apakah dia kompleks apa enggak? Butuh banyak orang apa enggak yang terlibat dalam project tersebut. Karena itu akan mempengaruhi timeline kalian. Gitu. Lalu yang kedua adalah break the project into the smaller tasks. Jadi jangan langsung ambil gitu. Oke, dalam 1 minggu kita bikin iklan ya, kayak nggak mungkin banget kan. Harus jadi ya video gitu. Nah, kalian harus breakdown lagi jadi task yang kecil-kecil. Mungkin tasknya ya udah bikin pertama ide videonya kayak gimana. Lalu nanti writer juga bikin skripnya. Itu kan dibikin task yang kecil-kecil kan, yang akhirnya mengerucut ke jadi satu video yang besar kayak gitu. Lalu yang ketiga, consider dependencies. Jadi itu kita tahu bahwa satu kerjaan itu akan sangat dependent dengan kerjaan lain. Gitu. Jadi nggak ada tuh dengan ada timeline, jadi kita tahu kita nggak ada nunggu-nungguan. Kita tahu kapan kita harus ngerjain gitu. Lalu yang keempat, calculate the time required for each task. Jadi setiap task itu kita udah mikir, oh untuk bikin script itu kayaknya butuh waktu 2 hari aja deh. Kita udah set tuh di awal. Oke, lo script 2 hari. Lo nanti editing sehari. Terus nanti lo bikin visual 3 hari. Nah, kita udah ada bayangan mengkalkulasi setiap task yang kecil-kecil itu berapa lama waktu yang harus dikerjain. Terus yang kelima dan yang penting adalah kita deliver kerjaan itu, bukan deliver, kita access the task to right resources. Jadi kita tahu nih sebagai mungkin kalau kita sebagai leader atau manager atau apa kita udah bisa assign, oh ini kerjaan ini gue assign sama si A karena gue rasa si A itu lebih bisa ngerjainnya gitu. Jadi harus tahu tim kita itu kekuatan dan kelebihannya di mana gitu supaya project kita tuh berjalan sesuai dengan timeline atau deadline yang udah dikasih. Kayak gitu sih. Next. Oke, nah yang kedua adalah setelah kita bikin timeline, yang paling penting juga adalah kita bikin workflow gitu. Jadi karena kita kerja bareng dengan banyak stakeholder, kita kan bingung kan workflow-nya gimana ya gitu. Gue harus, kadang sering banget mungkin, next deh. Oke, creating content without clear workflows itu sama aja kita kayak bikin pusing gitu. Jadi kayak misalnya
kita udah bikin nih konten blog gitu. Terus blog itu harus diedit oleh siapa. Kita harus tahu stakeholder final decision-nya di siapa gitu. Karena sering banget terjadi era bottleneck-nya itu adalah lama di review gitu. Terus reviewnya juga berlapis-lapis gitu. Nah, daripada review, misalkan ada 3 orang yang terlibat dalam review, mendingan cari final decision yang benar-benar kita bisa percaya bahwa dia itu adalah yang nge-review akhirnya gitu. Final. Jadi kita nggak perlu tuh step-step lanjutan gitu. Jadi itu akhirnya membuang, kita bisa tahu workflow-nya dan akhirnya membuang waktu yang nggak penting kayak gitu. Next. Nah, sebenarnya ada 3 pertanyaan sih untuk tahu apakah workflow kita itu udah benar apa enggak. Pertama, berapa sering sih project kita itu di-review gitu. Karena sering banget project yang udah jalan itu lamanya di reviewnya. Ya nggak sih? Kalau itu kelamaan, berarti itu ada tanda tanya nih. Pasti workflow kita masih ada yang nggak benar. Terus yang kedua, berapa sering sih tim kita tuh miss the deadline gitu. Apakah sering banget, apa jarang banget gitu. Kalau misalnya dikasih hari, oke, kita dalam 2 minggu kita kerjain ya, ternyata 3 minggu gitu. Nah, itu kita harus consider itu kayaknya workflow kita harus dibenerin deh. Terus yang ketiga, how much collaborating with your team on a piece of content itu suck gitu. Kita harus tahu seberapa repot gitu kolaborasi dengan tim gitu. Nah, dengan kita bisa jawab 3 pertanyaan ini, kita akan bisa mengidentifikasi si workflow kita seperti apa. Tuh. Nah, ini ada contoh sampel ya tentang workflow yang bisa kalian bikin gitu. Jadi sebenarnya, kalian tahu kan tiap masing-masing tim atau masing-masing individu tuh punya perannya masing-masing kan. Misalnya dalam satu project ada content strategist, ada copywriter, ada graphic designers. Nah, kita bikin workflow-nya. Pertama siapa yang mulai project-nya. Terus, oke, yang bikin brief tuh content strategist. Content strategist akan kasih brief itu ke copywriter untuk di crafting gitu. Habis itu baru mulai kolaborasi nih dengan desainer untuk bikin visualnya gitu. Habis itu di-review nih sama master expert sama bos biasanya. Habis di-review mungkin balik lagi kan ke writer sama designer hasil reviewnya. Setelah dibetulin, habis itu ke production manager gitu untuk di-upload kontennya di dalam CMS gitu. Habis itu udah di-upload, kita cek lagi nih sebelum dia live gitu. Biasanya yang kecek lagi si content strategisnya udah sesuai dengan briefnya apa belum kayak gitu. Mungkin di sini tahap ini content strategis juga mengajak yang lain kayak copywriter, graphic designer, bahkan si bosnya juga untuk ngecek lagi untuk terakhir kalinya gitu. Habis itu baru si bosnya akan prove kan. Prove, oke, tayang, habis tayang, dia akan masuk ke, sebelum tayang dia akan user test dulu gitu. Jadi kadang beberapa konten, kayak misalnya aku dulu di Gojek, untuk konten yang dipublish ke semuanya, itu kita ada user test ya. Jadi kayak kita cuma whitelist itu apa ya? Kita hanya kirim ke beberapa orang dulu. Gitu. Jadi kita test the water dulu nih, konten kita tuh udah oke nggak ya? Gitu. Kalau ternyata sesuai dengan target, oke kita target CTR-nya 4%, ternyata udah lebih dari 4%, oke kita tembak ke semua user gitu, atau user yang udah kita targetin kayak gitu. Baru abis itu publish gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, next. Lalu setelah tahap terakhir adalah measure and maintain your content. Nah, ini salah satu tahap yang sulit setiap lagi kita berada di perusahaan baru gitu, startup baru atau mungkin company baru yang tools-nya itu masih terbatas gitu kan. Oke, next. Nah, pertama yang harus kita tahu adalah untuk bisa measure our content itu sukses apa enggak, ya konten kita tuh harus bisa di measure by numbers gitu. Jadi konten yang bisa di measure adalah konten yang memang bisa di measure by numbers. Intinya kayak gitu. Jadi kayak nggak ada tuh bikin konten karena supaya bosnya senang. Jadi itu karena nggak bisa dihitung kan by numbers. Nah, ini yang tadi udah dijelasin juga sih di awal soal objektif, KPI, sama measurement matrix-nya gitu. Misalnya yang merah itu objektif, yang hijau itu KPI, yang biru itu measurement matrix. Misalkan contoh, oke, objektifnya ada brand building gitu. Gue pengen bangun brand gue, ningkatin awareness brand gue gitu. Terus, oke, KPI-nya adalah gain new customer gitu. Karena semakin banyak customer baru, artinya semakin banyak yang tahu nggak sih project-nya gitu. Brand-nya itu apa. Nah, KPI-nya itu, lalu matriks apa sih yang bisa dibuat gitu, yang bisa dijadikan patokan. Misalnya, oke, berarti new followers. Kita asumsikan orang yang nge-follow Instagram kita, artinya orang itu kita udah dapat new customer dan itu akhirnya meningkatkan brand building kita. Karena semakin banyak orang tahu, semakin brand building kita semakin kuat kayak gitu. Terus misalkan kita bikin blog gitu.
kita pengen tahu new blog readers kita tuh berapa persen, karena semakin banyak orang yang baca konten kita, semakin banyak kita dapat new customer. Seperti itu sih sebenarnya konsepnya. Oke, next. Nah, ini contoh user funnel ya, di setiap stage yang kita tadi udah bahas. Misalkan ini contohnya, misalkan kita mau jualan aplikasi untuk di-download gitu kan. Pertama kan impression gitu kan, kita harus akuisisi dulu nih orang. Mungkin lewat ads, sering banget tuh kita buka Instagram, terus muncul ads gitu, tiba-tiba swipe up, terus kita download ke Play Store-nya, ya nggak sih? Nah, kita lihat tuh, yang bisa kita ukur adalah impression sama kliknya. Berapa banyak sih orang yang lihat, berapa banyak yang klik, yang akhirnya dia klik ke Play Store. Nah, sampai situ, belum berhenti dong, gitu. Konten yang bagus, jadi kita bisa lihat nih, matriksnya lagi lebih jauh lagi, dari berapa banyak yang klik ke Play Store, berapa yang akhirnya download, gitu. Nah, dari berapa banyak yang download, ya kan, berapa banyak yang install. Install artinya apa? Setelah di-download dibuka. Karena banyak banget nggak sih orang download aplikasi tapi bukanya kayak setahun kemudian gitu. Atau mungkin akhirnya dihapus lagi karena gue cuma download doang gitu. Nah, install, dia udah install, habis itu berapa banyak yang retention gitu. Yang akhirnya dia daftar, terus dia buka aplikasinya, dia mainin, atau dia ngapain di dalam aplikasi itu. Sampai berapa banyak yang engage, yang akhirnya dia datang lagi, dan dia beli produknya, atau mungkin dia melakukan ada transaksi di sana dan segala macam. Nah, semua tahapan ini tuh bisa diukur gitu by numbers, kan. Nah, ini contohnya misalkan ini contoh di e-commerce, waktu itu aku di Tokopedia misalnya gitu kan. Pertama dia masuk ke website, ada 1.000 orang yang masuk ke website gitu. Setelah masuk ke website, ternyata makin lama makin kecil nih, 300 doang yang akhirnya buka produk page gitu. Dari 300 orang yang buka produk page gitu, 150 orang doang yang add produk itu ke dalam cart-nya gitu kan sebelum dia beli. Dari 150 orang yang beli cart, mungkin dia eliminasi kan. Biasanya orang kan kalau buka Shopee atau Tokped tuh dia ngumpulin tuh produk yang sama sebanyak-banyaknya atau produk-produk yang dia pengen beli, baru dia eliminasi pada saat dia pengen bayar gitu kan. Ah, nggak penting. Gue hapus gitu. Akhirnya ternyata jadi 50 orang yang akhirnya dia fill out shippingnya, payment sama shipping di alamat kemana gue akan kirim barang ini. Nah, sampai situ kadang orang nggak jadi beli gitu kan, entah itu dipanggil orang tuanya lah, atau ternyata saldonya nggak cukup lah, atau ternyata dia mikir-mikir lagi, kayaknya gue nggak butuh deh. Akhirnya yang beli cuma 10. Nah, semua tahapan ini kita mungkin bisa ukur berapa banyak sih bounce rate-nya berapa gitu. Oh, dari 1.000 ke 370% tuh bounce. Akhirnya kita mikir, apa yang salah ya gitu. Apakah kita kurang promo nih di awal gitu. Biasanya kan promonya diumpetinnya pada saat kita mau masukin shippingnya gitu kan. Oke, kita harus kasih promo. Label-label promo deh supaya orang tuh tertarik beli. Kayak gitu sih. Jadi kita bisa lihat by bounce rate juga berapa banyak orang yang bounce yang akhirnya nggak jadi convert gitu, yang keluar, yang out gitu. Oke, next. Nah, yang penting juga dalam kita memaintain, tadi kan measurement ya, sekarang maintain ya. Maintain content kita adalah organize and store our content. Jadi sering banget tuh, bukan sering banget sih, kerap terjadi di ibu kota kalau konten-konten yang kita buat tuh dokumentasinya tuh berantakan gitu, nggak terdokumentasi, nggak terstorage dengan baik, sehingga akhirnya kadang mau cari, kita mau lihat nih riwayat sebelumnya, mau belajar dari case sebelumnya, kayak di mana ya kemarin ya gitu. Apalagi sekarang kerja di digital gitu kan, kita WFH terus, semuanya tuh by link gitu, kayak banyak banget link yang kita dapetin setiap hari gitu. Nah, kita sebagai content strategist gitu ya, atau yang berkaitan dengan konten, kita harus bikin storage konten gitu, atau centralized location di mana setiap tim tuh bisa akses gitu. Nah, kalian bisa pakai nih Google Drive atau Dropbox itu, atau ini apa sih yang bintang-bintang itu? Awan-awan itu, gue lupa. Nah, itu bisa kalian pakai karena most of the time konten yang kita bikin atau konten selanjutnya yang akan kita bikin sebenarnya repetition gitu dari sisi cara pengerjaannya gitu, step by step-nya itu sebenarnya mirip-mirip gitu. Jadi kita bisa pakai itu, kita bisa duplikasi lagi gitu, supaya kita nggak bikin dari nol gitu. Oke, next. Nah, sekarang ke Indah nih. Coba jelasin 5 kesalahan. Nih kita bagian akhir ya. Setelah itu kita Q&A. 5 kesalahan content creation. 1. Aku masih delay. Oh, delay ya? Uh-uh. Coba Lintang bisa dibantu. Nah, iya. 5 kesalahan biasanya nih ya.
yang kita lakukan. Pertama, kita nyoba riding semua tren. Tapi padahal mungkin brand kita nggak seharusnya main di situ gitu, dibanding kita mencoba untuk relevan ke semua tren, lebih baik ke beberapa tren aja yang memang kita punya positioning kuat di situ, dibanding kita coba masuk tapi nanti nggak ada isinya kayak gitu. Yang kedua, tadi kita sempat ngomongin approach atau cara bicara gitu. Sebenarnya cara bicara negatif gitu ya, pendekatan negatif diboleh-boleh aja sih, tapi jangan sampai kita negatif, kita ngasih fakta-fakta yang menyeramkan, tapi kita nggak ngasih solusi gitu. Karena kalau kayak gitu, itu justru jadi bumerang sendiri buat kitanya. Terus yang ketiga, good creative will never cover a shallow idea. Jadi ini juga aku dapat pelajaran dari salah satu bos aku ya. Itu dia bilang kalau semua itu harus berangkat dari ide gitu. Jangan sampai kita terpaku sama satu kreatif yang menurut kita keren gitu, bungkusannya keren, tapi ide di dalamnya apa? Jangan sampai kreatifnya sudah keren tapi isinya B aja kayak gitu sih. Jadi seharusnya kita lebih ke apa yang pengen kita omongin dulu, baru kita pikirin bareng-bareng gimana cara ngebungkusnya, jangan terbalik gitu. Betul. 4-5 boleh, Safik? Oke, kalau yang 4 tuh kayak don't copy someone's idea, tapi kita steal it gitu. Jadi jangan benar copycat gitu kan, karena itu nggak mencerminkan kreativitas kita gitu. Tapi steal idenya gitu. Kayak itu sering banget sih, bukan sering banget. Itu kalau kita bisa steal the idea dari kompetitor dan kita ngeramunya lebih bagus lagi, itu menjadi poin penting gitu. Yang bisa kita buat. Nih contohnya waktu di Gojek, ingat gak sih kita ada Gojek tuh bikin billboard isinya bunga-bunga, apa sih, karangan bunga untuk brand-brand Indonesia gitu kan, yang sangat Indonesia banget lah gitu, kayak Kopi Mayora, terus ada apa lagi ya, lupa deh, Kopiko gitu-gitu. Nah, dia tuh sebenarnya still ide tentang Asian Games waktu itu, yang memang saat itu kompetitornya Grab menjadi official, ya kan? Jadi dia tweet tuh bahwa cara ngajak user untuk bisa mengenang keindonesiaan itu salah satunya bisa lewat melihat brand-brand lokal berjaya di Indonesia maupun di internasional. Nah, itu dilakukan Gojek. Dia still the idea. Dia taruh semua billboard itu dengan budget yang lebih kecil daripada menjadi sponsornya Asian Games saat itu, gitu kan. Itu salah satu hal yang bisa dilakuin gitu. Apalagi sekarang kalau di dalam digital ya, mereka kan karakter user kan mirip-mirip gitu. Pasti kalian kalau nggak pakai Shopee, pakai Tokped gitu, atau mungkin ya pokoknya punya karakter yang agak mirip-mirip, yang sebenarnya apa yang sukses di Tokopedia juga sukses di Shopee gitu. Apa yang sukses di Shopee juga sukses di Tokopedia juga gitu. Jadi sebenarnya karena usernya tuh agak sama gitu. Nah, itu bisa dijadiin insight dan kita bisa meramu kontennya. Nah, yang kelima ini yang juga penting adalah one size fits all itu nggak akan berhasil. Karena sering banget tuh konten-konten yang sering banget mirroring gitu kan. Kayak, oke, ini konten buat iklan ditaruh di YouTube, terus ditaruh di Facebook, ditaruh di Instagram, ini semuanya sama gitu. Padahal karakter orang menggunakan Facebook atau menggunakan TikTok itu juga beda kan. Jadi jangan one size fits all gitu loh. Jadi kita harus tahu, oke, kalau pendekatannya kalau di dalam aplikasi seperti ini, tapi kalau pendekatannya di YouTube kayak gini, kayak gitu sih. Dan optimize the mobile. Kalau kalian bikin blog gitu kan, yang paling gampang kan biasanya perusahaan baru kan bikin blog, bikin artikel gitu. Nah, jangan bikin artikel khusus buat tampilan website gitu, tapi juga harus mikirin juga tampilan mobile-nya. Karena sekarang tuh orang mobile first kan. Orang buka mobile, orang baca-baca tuh dari mobile, dari aplikasi, dari handphone gitu, dari smartphone. Gitu. Kalian bisa belajar gimana cara Medium itu bikin konten atau mengkurasi konten-konten dari usernya gitu. Karena dia bikin cara baca yang enak, paragrafnya nggak panjang-panjang, terus bahasanya juga yang mudah dimengerti dan segala macam. Kayak gitu sih. Oke, kayaknya kita sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk sesi Q&A. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Kak.
Jadi Oke. nanti aku akan baca pertanyaannya, nanti mungkin bisa dibantu Wah, jawab oleh banyak Kak Safik nih. dan Kak Indah. Oke. Oke, Ya, deh. pertama dari anonymous attendee Kak Safik dan Kak Indah. Untuk menentukan KPI konten itu cara menentukannya gimana ya Kak? Apakah ada sistem atau aplikasi sendiri yang bisa kita lihat, bisa kita pakai untuk menentukan KPI kita Kak? Mungkin ada yang mau tahu juga nih Oke. KPI itu gimana? KPI itu tadi ada yang jawab tuh, bagus tuh. Key Performance Index. Oh, ya, lupa. Key Performance Indikator. Index. Indikator atau indeks? Indikator ya. Sama lah indikator, Indikator, indeks tuh mirip-mirip. indikator. Ya udah indikator. Sorry, salah lagi. Terus, nggak apa-apa guys, konten bisa salah kok. Ya, sebenarnya cara menentukan KPI itu ada kita sendiri yang menentukan. Jadi kita nggak ada tools yang menentukan KPI kita apa ya. Tools itu hanya membantu untuk melihat result-nya gitu. Membantu untuk kita mengetahui hasil akhir dari KPI yang kita tentuin. Gitu. Misalnya, contoh yang paling aku pernah lakukan itu adalah waktu itu aku di Gojek, KPI-nya itu ada CTR-nya 3,5%. Gitu. Objektifnya adalah ningkatin jumlah orang buka aplikasi itu kan. Nah, salah satu caranya adalah itu kan objektif. Terus matriksnya bukan matriks, habis objektif itu targetnya adalah kita bikin konten yang engagement gitu. Nah, dari target itu kita turunin ke KPI-nya adalah jumlah klik per konten itu CTR-nya rata-rata 3,5%. Nah, untuk tahu 3,5% angkanya berapa, itu kita pakai tools. Toolsnya bisa macam-macam. Ada yang namanya Tableau, ya, mahal tuh. Terus ada juga Tableau itu untuk tahu klik ya di dalam sebuah produk gitu di aplikasi maupun di website gitu. Berapa banyak sih orang yang klik, berapa banyak orang yang view, kayak gitu-gitu. Terus ada juga mungkin Clever Tab gitu untuk tahu funnel orang habis buka. Kita pengen tahu sih orang tuh buka aplikasi kita karena setelah apa ya? Oh, ternyata setelah dia buka GoFood gitu, dia baru terpapar konten kita gitu. Artinya memang konten kita tuh bukan first option untuk mereka baca. Jarang tuh orang buka, gue pengen baca berita. Gitu. Ya, pasti orang baca berita masih kedetik nggak sih? Gitu. Nah, kita pengen tahu, oh ternyata orang tuh banyak nih di GoFood. Kayaknya maksudnya ada bikin ide, gimana caranya kita bikin konten tentang makanan gitu. Akhirnya kita kasih rekomendasi makanan yang bisa dipesan gitu. Karena rata-rata orang pesan makanan itu aja ya nggak sih? Ayam geprek lagi gitu. Nah, ternyata GoFood itu ada the second biggest food catalog in the world loh. Jadi katalog makanan paling besar di dunia. Kedua, pertama India. Ya no wonder lah ya, 400 juta penduduknya. Nah, gimana caranya kita ningkatin nih makanan-makanan yang nggak pernah ke-search nih, gitu kan. Tapi ternyata tuh dia enak gitu. Akhirnya kita bikin konten, kita kasih rekomendasi untuk orang dia baca kontennya, oh ternyata ada martabak ini ya, gitu, gue cobain deh gitu. Dan lumayan sih waktu itu hasilnya, jadi kita ngasih hidden gems gitu loh, yang yang selama ini dikuasai oleh big brands ya, yang kayak gede-gede gitu kan, ya gue nggak sebut namanya. Nah kayak gitu-gitu sih, jadi kita bisa set KPI kita, jadi bukan orang lain yang kita set KPI kita, dengan cara kita tahu targetnya dulu gitu. Terus itu hanya membantu untuk melihatin angkanya gitu. Oh, gitu. Itu aja sih. Jadi menurut kalau Kak Ina gimana? Apakah ada tambahan Kak Ina? Nggak kok. Aku kalau untuk KPI aku sebenarnya agak bingung nentuinnya gitu loh. Nggak jago matematika. Lebih Kak Safik ya berarti ini, lebih background Kak Safik ya. Oke. Ya biasanya semoga menjawab ya. Ya ini gue nambah, biasanya tuh kreatif kan, sama aku dulu di content strategist kan, jadi kayak aku percabangan antara kreatif sama strategis gitu. Jadi kadang insight itu kita kasih ke kreatif gitu. Kita bilang ternyata tuh pendekatan yang kayak gini tuh kurang diminati oleh user kita gitu. Jadi kita bisa kasih insight gitu, kayak misalkan, oh panjang kopinya jangan terlalu panjang ya, sesimpel kayak gitu. Kita pendek-pendek aja karena user kayaknya nggak baca deh kopi yang panjang gitu. Yang insight itu kan kita bisa dapat dari matriks, kita lihat hasilnya kan. Ternyata oh bounce tuh di sini, orang tuh
oke, orang baca konten kita, tapi nggak sampai habis gitu. Kenapa? Gitu. Karena mungkin dia capek scrollnya. Atau ternyata scrollnya itu cuma sampai 3 kali aja. Kalau lebih dari 3 kali, orang stop gitu. Karena rata-rata orang paling banyak baca itu sampai scroll ketiga gitu. Jadi, oke, berarti kalau gitu kita pendekin deh kontennya. Yang penting orang sampai habis. Karena CTA-nya biasa paling akhir kan, belanja gitu. Ya, kalau nggak sampai akhir gimana dia mau baca, mau beli gitu. Iya. Kalau misalkan baru menggagaskan ide baru itu, apakah langsung di apply atau ada tesnya dulu sih, Kak? Kalau kayak tadi kan misalkan ada ide baru nih, itu biasanya dites dulu atau langsung diaplikasikan, Kak? Coba Indah. Ide baru gimana nih? Maksudnya ide baru untuk konten? Yang tadi kan misalkan, iya untuk konten ini kan udah set KPI nih 3,5, misalkan tadi kayak Kak bilang 3,5%. Nah itu kan ada research-nya juga dan ada ide-ide juga yang baru masuk. Nah itu ide yang mau diterapkan untuk mencapai KPI itu, apakah langsung diterapkan atau dites dulu Kak? Oh ini bisa nih, jadi kita lanjutin ini gitu. Oke, mungkin siapa mau jawab duluan nih? Boleh Kak Indah, boleh Kak. Kali ya. Oke. Karena biasanya kalau ide baru itu kita ada yang A/B testing gitu ya namanya. Jadi emang kayak nyobain satu metode baru. Karena apalagi brand-brand baru gitu, kita coba di-apply metode baru ini untuk misalnya dalam 1 bulan kita coba 2 metode gitu. Yang kalau metode A kita pakai, metode B jangan dipakai gitu. Terus nanti minggu selanjutnya kita pakai metode B. Dari situ kan udah kelihatan perbandingannya kan. Nah, dari situ bisa tuh kita bawa akhirnya di brainstorming lagi kira-kira strategi mana yang akhirnya secara numbers gitu real lebih perform gitu kan. Jadi nggak hanya subjektif kayaknya lebih bagus yang ini, kayaknya lebih bagus ini, tapi kan udah kelihatan orang lebih tertariknya di mana gitu. Ya, mau namain juga soal pertanyaan yang tadi ya. Jadi kalau ada ide baru, biasanya ya tetap harus ada A/B test gitu supaya pekerjaannya nggak sia-sia. Kita pengen tahu ini berhasil apa enggak sih. A/B test-nya itu kalau sesimpel, kalau memang mungkin kalau kalian ada tools-nya, mungkin kerja di sebuah startup gitu yang kita tes lah berdasarkan target market yang udah kita atur gitu, itu bisa. Cuman yang sesimpel, kalau misalnya yang paling sederhana lah tesnya tuh ke teman-teman kita aja gitu. Kita panggil 5 orang, kita tes nih, menurut lo gimana? Gitu. Nah mereka akan kasih feedback kan, ya sih. Sorry. Nah dari situ kita bisa dengar feedback mereka tuh apa gitu, karena kadang tuh jangan pernah egois sebagai writer gitu atau sebagai content creator tuh gue tuh paling jago gitu karena atau gue paling keren gitu. Karena back again yang akan menentukan bagus apa enggaknya kan usernya gitu kan. Kalau usernya bilang nggak menarik, sebagus apapun kita klaim itu akan nggak bakal bisa gitu. Sehingga harus user centric sih. Jadi let user decide gitu. Apakah ini oke apa enggak gitu. Itu penting banget untuk kita yakin bahwa konten kita itu memang diterima oleh user gitu. Waktu itu kalau misalnya kamu content writer gitu, terus kamu pengen tes nih, apakah artikel kamu itu udah oke apa belum? Kamu panggil aja teman kamu 2 orang atau 3 orang. Aku sih biasanya metodenya tuh stabilo metode gitu aku bilangnya. Jadi aku siapin 3 stabilo, merah, kuning, hijau di langit yang biru nggak sih? Pelangi dong. Iya, jamrut. Jadi gampang sih, kita print aja artikelnya yang kita buat, terus kita suruh teman kita baca, terus dia harus tandain merah itu, nah dari yang hijau dulu deh. Hijau itu artinya dia ngerti message-nya apa, dia paham lah gitu. Kuning itu dia ragu, kayak apaan sih nih gitu. 3 itu mereka nggak ngerti sama sekali. Jadi kita lihat mana yang paling banyak merahnya, itu yang harus kita ganti gitu kan. Karena artinya user nggak ngerti gitu. Kalau ya user yang harap user kita ya teman kita juga nggak ngerti, apalagi teman-teman orang lain gitu kan. Jadi menurutku hal-hal sederhana itu bisa dilakuin untuk kita tes gitu. Apakah konten kita itu udah diterima oleh pasar apa enggak, terima user apa enggak. Itu sih. Aku tuh di Gojek hobinya kill konten 3 bulan nggak sampai 3,5% ganti pivoting gitu. Karena memang ya susah juga sih ya, karena waktu itu aplikasinya bukan aplikasi konten, jadi kayak gimana ya caranya orang buka lama-lama, ya itu kayak challenge kita sih. Itu doang sih. Iya. Berarti secara internal dulu, baru kalau misalkan secara riset internal udah oke, baru dipublish to public itu ya Kak?
Betul. Oke. Harus ada testing sih. Oke. Semoga menjawab ya tadi untuk Anonimus Attendee. Okay. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kak Safi dan Kak Ina dari Kak Benjuino. Tadi kan Kak Safi juga sempat mention mengenai ini ya, number dari KPI itu misalnya tadi 3,5%. Nah, untuk menentukan angka itu sendiri, apakah ada formula tertentu? Kak, katanya seperti itu, dan misalnya kan nggak mungkin kita tiba-tiba menentukan kita bisa mencapai 100.000 subscriber dalam 1 minggu. Padahal itu padahal brand baru atau punya modal terbatas. Bagaimana cara mendapatkan proses angka manajemen yang realistis, Kak Safik atau Kak Indah? Oke. Siapa dulu nih? Gue dulu coba ya, nanti Indah tambahin. Jadi biasanya gini, kan kalau ini kita ngomong yang ini ya, kayak misalkan di rata-rata perusahaan yang udah established, dalam artian timnya itu lengkap gitu. Ada tim internet marketing, ada tim business intelligence, ada tim macam-macam lah itu tim. Biasanya kita kerjasama nih sama tim lain untuk mendefine kira-kira KPI yang cocok tuh berapa persen. Biasanya itu kerjasama sama tim growth ya, atau tim bukan business intelligence, satu lagi DA, digital analytics gitu. Karena based on banyak sih variabelnya gitu. Bisa based on engagement, rata-rata engagement di aplikasi kita berapa gitu. Nah, angka itu akan muncul setelah hasil pembahasan ya kita percaya aja lah sama orang-orang growth. Dia biasanya ngasih suggestion gitu. Kita ikutin aja gitu. Itu bisa dari situ. Jadi memang ada formulanya. Ya kalau mau tahu formulanya gimana, mungkin aku bisa tanya temanku dulu yang di growth gitu. Gimana dia bisa dapat 3,5% gitu. Cuman intinya adalah dia pasti akan berhitung dari habit usernya di dalam aplikasi tersebut, sehingga dia come up sama ide 3,5%. Dan dia pasti akan melakukan serangkaian A/B testing sehingga akhirnya dia yakin, oke, benchmark-nya 3,5%. Itu kalau kita company-nya udah segede semacam kayak Tokped, Gojek, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Cuman kalau company baru gimana? Biasanya set itu adalah yang dijadikan benchmark adalah konten pertama. Ya nggak sih? Pertama kan baseline-nya 0. Nggak ada yang lihat, yang belum ada konten. Terus kita bikin konten, misalkan katakanlah blog. Oh, page view-nya ada 200 per bulan. Oke. 200 itu lagi kita jadiin benchmark gitu. Artinya bulan depan harus naik gitu. Naiknya berapa? Ya, kalian set aja. Kalian PD-nya berapa gitu. Naiknya, kalau misalkan kita PD, kita bisa naikin jadi double, jadi 400 gitu. Jadi kita tulis naik sampai 2 kali lipat gitu. Nah, kita lihat ternyata ya naiknya cuma 250 gitu. Berarti kita setnya ketinggian gitu kan. Sampai akhirnya kita ngelihat pattern, ternyata kenaikannya itu rata-rata cuma puluhan gitu. Nah, mungkin dari situ kita lihat, benchmark-nya itu adalah di angka segini nih rata-rata kenaikan per bulan. Nah, gimana caranya kita increase sampai 2 kali lipat. Nah, itu bisa kelihatan kan, apakah kontennya diperbanyak, atau mungkin tema kontennya yang beda gitu, atau mungkin kita kurang ads gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Jadi, bisa lewat gitu, menentukan angka itu ya dari itu, KPI itu. Gitu. Dari data yang kita punya. Gitu. Mungkin dari Kak Indah ada tambahan? Ya. Oh iya, tadi KPI nggak itu ya? Lebih ke Kak Safik ya? Nggak jago gitu loh. Kalau coba deh, ada pertanyaan soal kreatif sih tadi gue lihat. Gimana ya? Boleh Kak Safik. Bagaimana Kakak Indah melatih dalam cepat membuat konten? Gimana tuh Indah? Cepat membuat konten. Ini dari Kak Hafizah. Bagaimana kakak melatih dalam cepat membuat konten? Ini sih, jadi aku punya satu metode diajarin juga. Kadang kan, apalagi kalau ketika kalian di agency itu kadang klien itu ngasih baru nge-brief sekarang, besok harus udah ada gitu ya, harus udah submit. Itu biasanya aku sama partner aku kayak kan biasanya tandemannya copywriter dan designer. Itu kami setelah dapat brief, kami pergi masing-masing, terus setelah itu ketemu lagi, terus udah bawa ide masing-masing tuh. Nah, tapi kalau misalnya waktunya sangat mepet, itu udah paling works adalah misal disuruh bikin
iklan Blackpink gitu ya. Itu udah ambil handphone, pasang timer 5 menit, ambil post-it, itu tulis apapun yang pop up di kepala. Misal tiba-tiba pop up ngomong Blackpink sendal apa kayak gitu kan. Itu ditulis aja nggak apa-apa, dan setelah 5 menit bunyi, dilihat deh tuh. Biasanya nanti di situ tuh ada satu pattern yang ketika lo sama partner lo temuin, ini tuh bisa gitu loh. Itu kayak karena kita kan pas udah nerima brief itu pasti udah kepikiran gitu ya. Udah kepikiran akan dibawa kayak gimana. Cuma karena waktunya sangat mepet, akhirnya tuh kadang-kadang overthink yang mana kayak kesini aja kali ya. Akhirnya nggak ada ide yang deep, lebih baik semuanya dibikin kayak gitu. Terus akhirnya nanti ketahuan ide mana yang ternyata sangat-sangat amazing gitu. Kadang tuh di saat kepepet itu baru keluar yang aneh-aneh. Nah, kalau tadi kan kayaknya juga mention nih ada hubungan antara desainer juga. Nah, itu gimana sih Kak cara supaya kalian bisa sinkron gitu? Karena kan kadang kan desainer punya preferensi yang berbeda, content writer atau copywriter itu punya preferensi yang berbeda juga. Iya. Apalagi masalah penempatan jumlah kata seperti itu. Betul. Biasanya either desainer atau copywriter, kita tuh punya karakter masing-masing nih. Apakah dia copywriter witty gitu, atau dia itu desainer yang bold banget gitu, yang bisanya sukanya tuh desainer yang dark yang laki-laki banget kayak gitu. Sebenarnya perbedaan selera itu pun nggak selamanya harus dipaksakan sama gitu. Misalnya yang desain yang laki-laki banget ya akan lebih mudah jika copywriternya itu juga orangnya suka nulis kata-kata yang megah gitu. Tapi aku sering banget ya kan, kebetulan aku copywriter yang tesnya norak gitu kan. Terus akhirnya tuh ketemu desainer-desainer yang emang keren-keren banget gitu test of art-nya. Jadi, tapi justru di situ ketika kita ngobrol terus main dalam artian ya kayak bercanda gitu, terus akhirnya tuh nemu nih dari kenoraan yang ultimate itu kok bisa ya ini dijadiin sophisticated. Kalau misalnya desainnya seperti ini, nanti lo cara ngomongnya seperti ini kayak gitu. Sebenarnya itu udah lebih ke benar-benar terbuka apa yang kita suka sebagai, walaupun kita nilai diri kita sendiri, aduh selera gue norak banget, tapi nggak apa-apa, kita terbuka aja dengan referensi yang kita punya, ide-ide ditemuin dua-duanya gitu. Jangan sampai di antara copywriter dan desainer ada yang beranggapan bahwa gue konseptor, lu eksekutor. Jangan sampai kayak gitu. Tapi dua-duanya harus ada sama-sama di saat kita konsepting dan juga eksekusi gitu. Jadi emang nemu. Dan biasanya yang seperti itu nanti walaupun kontennya misalnya sedikit gitu ya, nemu yang chemistry-nya, ya biasanya konten-kontennya akan kuat dan karena dua-duanya nggak ada yang mengorbankan satu sama lain, baik desainer ataupun copywriternya nggak ada yang ngorbanin taste-nya mereka masing-masing gitu. Ya, mungkin mau nambahin sih, yang penting kan kita ada objektif. Nah itu penting untuk bisa mengikat gitu antara kita sebagai writer dan desainer gitu. Karena kita berdua mungkin berantem, tapi memang berantem kita itu adalah kita pengen sesuai kembali lagi ke objektif gitu. Jadi kalau misalkan ada pertikaian, kita lihat lagi nih objektif kita apa gitu. Jadi nggak ada baper, hindari baper-baperan karena it's not about you gitu kan. It's about our users, it's about our brand gitu. Ya itu yang harus kita belain gitu. Apa berantem tuh wajar, kayak debat-debat tuh wajar banget gitu. Cuman karena at the end tuh kita debat hanya untuk mencapai objektif kita. Gila ya, sangat Mario Teguh nggak sih? Inspiratif. Jadi lebih banyak didiskusikan aja, jangan baper-baper ya kalau misalkan bekerja sama dengan divisi-divisi lain mungkin ya. Dan itu harus di-state di awal kalau kita bangun kolaborasi. Pada saat meeting pertama itu di-state tuh bahwa kita punya goals ini, terus aturan main kita adalah yaudah gitu, jangan ada baper, kita boleh debat dan segala macam, cuman back again kita harus lari lagi ke objektif kita gitu. Jadi itu sih yang harus ditekanin ke tim gitu. Nah, ini untuk media sosial kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai Dewa Web, bisa langsung aja ke dewa.com atau untuk chat Ninja Support kita, karena Ninja Support kita standby 24 jam selama seminggu. Jadi
hari apapun, jam berapapun, akan pasti dijawab oleh Ninja Dewa Web. Lalu kalau misalnya kalian mau lihat tutorial cara buat website, itu bisa langsung aja lihat YouTube kita di Dewa Web. Dan kalau misalnya seputar webinar-webinar seperti ini, kalian bisa langsung cek aja di dewatalks.com, Dewa Talks Official di Facebook, dan juga @dewatalks official di Instagram. Cari hosting yang aman, Dewa.